Halo semua, saya akan melanjutkan pembahasan bagian kedua tentang logika penemuan ilmiah dari Karl Popper. Eh, di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas kajian-kajian awal tentang apa yang dibahas oleh Karl Popper, yaitu apa yang dimaksud dengan logika induktif, kemudian juga bagaimana psikologisme menurut Popper, kemudian ada pengujian deduktif terhadap teori-teori, kemudian juga persoalan demarkasi, kemudian experience as method, pengalaman sebagai metode, dan falsifiabilitas atau falsifiability sebagai kriteria demarkasi. Ini sebagai gagasan sentral dari Karl Popper. Kemudian apa yang dimaksud dengan eh, persoalan dasar empiris, the problem of the empirical basis yang digagas oleh Karl Popper. Kemudian juga objektivitas ilmiah dan keyakinan objektif apa yang dipandang dari Karl Popper. Selanjutnya, pada pertemuan ini saya ingin mengajak untuk melihat kenapa menurut Karl Popper metodologi sangat diperlukan. Metode menurut Karl Popper perlu karena fakta tidak pernah berdiri sendiri. Jadi, seorang peneliti harus menetapkan prosedur agar pengetahuan yang dihasilkan bisa dikritik, bisa diuji, dan berpotensi untuk disangkal. Ini kata disangkal atau falsifiable itu penting sekali dari kajian Karl Popper. Tanpa keputusan metodologis, penelitian berisiko menjadi subjektif atau hanya mencari pembenaran atas asumsi-asumsi awal. Kemudian, eh, Karl Popper juga mengajak untuk melihat pendekatan naturalistik pada teori metode. Bagi Karl Popper, metode ilmiah itu bisa dipelajari hanya dengan mengamati bagaimana ilmuwan benar-benar bekerja dalam praktik. Lalu dari situ disimpulkan aturan-aturan metodenya. Nah, bagaimana aturan-aturan metode atau aturan-aturan metodologis sebagai konvensi-konvensi, maka kita akan melihat sebagai catatan berikut. Teman-teman semua, Karl Popper itu mengajak untuk melihat bahwa aturan metode dalam ilmu bukan hukum alam yang mutlak atau terbukti benar secara logis, tapi melainkan dari kesepakatan dipilih komunitas ilmiah agar kegiatan ilmiah bisa berjalan secara rasional dan teratur. Nah, hmm, eh, sebelum sebentar, saya ingin masuk kembali kepada bagian ini ya, sebelum apa namanya betapa pentingnya pendekatan naturalistik terhadap metode gitu ya. Metode ilmiah dapat dipelajari hanya dengan mengamati bagaimana ilmuwan benar-benar bekerja dalam praktek, lalu dari situ disimpulkan aturan-aturan metode. Jadi, Popper membedakan antara pendekatan naturalistik dan pendekatan metodologis yang Popper sarankan, gitu ya. Eh, Pendekatan naturalistik, metodologi itu dipahami sebagai hasil observasi pada praktek ilmiah atau deskriptif, gitu ya. Jadi pendekatan metodologis yang disarankan oleh Popper
berisi aturan normatif yang membantu peneliti melakukan pengujian kritis terhadap teori. Jadi bersifat preskriptif gitu ya, seperti jadinya resep gitu, teori itu. Bagi Popper, metode ilmiah bukan dibangun dari pengumpulan data tanpa arah, tetapi dari proses. Prosesnya apa? Merumuskan masalah, buat dugaan atau hipotesis atau conjecture, kemudian menguji dengan ketat, lalu membuka kemungkinan teori itu ditolak atau falsifications. Nah, jadi dari situ disimpulkan aturan-aturan metode. Sekarang lihat aturan-aturan metode sebagai konvensi-konvensi. Teman-teman semua, menurut Karl Popper, aturan metode dalam ilmu bukan hukum alam yang mutlak atau terbukti benar secara logis, tapi kesepakatan yang dipilih oleh komunitas ilmiah agar kegiatan ilmiah dapat berjalan secara rasional dan teratur. Jadi, bukan sesuatu yang terbukti secara logik. Oh, menurut kita ini logik. Enggak, tetapi disepakati oleh komunitas ilmiah. Jadi, Popper punya pendapat bahwa kita bisa membuktikan secara logis bahwa satu metode adalah satu-satunya metode yang benar. Misalnya aturannya seperti teori harus bisa diuji. Peneliti harus membuka kemungkinan teorinya ditolak. Hasil harus dapat dikritik. Ini aturan-aturannya. Hipotesis tidak boleh dilindungi terus-menerus dari bukti yang bertentangan. Ini bukan hukum alam. Jadi ini adalah atau jadi yang disebutkan tadi itu bukan hukum alam. Itu adalah konvensi metodologis, aturan yang dipilih karena membantu ilmu berkembang. Namun konvensi di sini bukan berarti bebas atau sembarang. Popper itu menekankan bahwa aturan dipilih berdasarkan tujuan ilmu, yaitu menghasilkan pengetahuan yang lebih objektif, lebih terbuka pada kritik, dan memungkinkan kemajuan pengetahuan. Ini luar biasa ya, pendekatan dari Karl Popper atau aturan-aturan metodologisnya sebagai kesepakatan-kesepakatan. Misalnya sebuah contoh. Dalam pertandingan sepak bola, aturan offside adalah konvensi, kesepakatan, bukan hukum alam, tetapi diperlukan agar permainan berjalan adil. Begitu juga metodologi ilmiah, aturan dibuat agar proses pencarian pengetahuan berlangsung secara ilmiah. Jadi ada aturan yang dibuat agar pengetahuan berlangsung secara ilmiah. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjutkan bagaimana Karl Popper menjelaskan teori-teori terkait kausalitas, penjelasan, dan deduksi prediksi-prediksi. Jadi, Karl Popper membahas hubungan antara kausalitas, penjelasan, dan deduksi prediksi, ya, deduksi, prediksi sebagai bagian dari tata kerja ilmu pengetahuan. Jadi ada tiga tadi, kausalitas, penjelasan, dan deduksi prediksi. Mari kita lihat, eh, kausalitas adalah gagasan bahwa suatu peristiwa terjadi karena ada sebab tertentu. Dalam tradisi ilmu klasik, penjelasan ilmiah sering difahami sebagai menemukan penyebab dari suatu kejadian. Namun Popper tidak menempatkan ilmu sebagai sekedar pencarian sebab secara induktif dari pengamatan.
Menurut Popper, ilmu bekerja dengan mengajukan teori lebih dulu, lalu teori itu diuji. Gitu. Jadi deduktif bukan induktif. Jadi hubungan sebab akibat dalam ilmu bukan sesuatu yang langsung dibaca dari fakta, tetapi dirumuskan dalam bentuk teori yang dapat diuji. Bagaimana dengan penjelasan? Tadi kausalitas, kemudian bagaimana dengan penjelasan atau explanation? Bagi Popper, penjelasan suatu fenomena artinya menunjukkan bahwa fenomena tersebut dapat diturunkan secara logis dari suatu teori umum ditambah kondisi tertentu. Misalnya secara struktur sederhananya seperti ini. Hukum atau teori umum merupakan aturan atau proposisi umum. Kemudian selanjutnya ada kondisi awal, keadaan spesifik yang terjadi, lalu ada kesimpulan, peristiwa yang dijelaskan. Secara aplikatif contoh sederhananya seperti ini. Ada teori logam memuai jika dipanaskan. Secara kondisi, batang besi dipanaskan. Jadi penjelasannya batang besi memuai. Sehingga penjelasan ilmiah menurut Popper bersifat deduktif sekali lagi, bukan hanya deskriptif. Begitu. Kemudian tadi kausalitas, penjelasan, dan sekarang deduksi, prediksi-prediksi. Deduction of predictions. Ini bagian penting dari filsafat Popper. Sudah buat teori, lalu peneliti menurunkan prediksi secara logis dari teori tersebut. Jadi alurnya pertama rumusin teori, menurunkan prediksi yang spesifik, menguji prediksi dengan data empiris. Kalau prediksi gagal, teori dipertanyakan atau ditolak. Kalau lolos, teori belum terbukti benar, tetapi sementara bertahan. Contohnya, teori bagaimana strategi komunikasi partisipatif meningkatkan keterlibatan dari audiens. Gitu ya. Prediksi yang dilakukan adalah teorinya tadi, strategi komunikasi partisipatif meningkatkan keterlibatan audiens. Itu teorinya. eh, Prediksinya adalah kelompok yang menerima strategi partisipatif akan menunjukkan interaksi lebih tinggi, lalu diuji di lapangan. Bagi Popper, kekuatan teori terletak pada kemampuannya menghasilkan prediksi yang berisiko salah atau falsifiable. Begitu. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana universalitas ketat dan universalitas numeris. Ini pandangan dari Popper dalam logika penemuan ilmiah tentang universalitas ketat, strict universality, and universalitas numerik atau numerical universality yang dipakai untuk membedakan jenis pernyataan umum dalam ilmu pengetahuan. Apa itu universalitas ketat atau strict universality? Ini adalah pernyataan yang berlaku untuk semua kasus tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pernyataan ini tidak menunjuk pada jumlah objek tertentu, tapi berlaku secara umum dan terbuka untuk seluruh kemungkinan kasus. Contohnya, semua logam memuai jika dipanaskan. Air mendidih pada kondisi tertentu. Ciri pentingnya tidak terbatas pada jumlah pengamatan tertentu. Tidak pernah dapat dibuktikan sepenuhnya hanya dengan mengumpulkan kasus. Dapat diuji melalui upaya menyangkal atau falsifikasi. Bagi Popper, teori ilmiah sejati berbentuk universalitas ketat. Karena teori harus tetap terbuka terhadap kemungkinan ditemukan kasus-kasus yang membantahnya. Jadi universalitas ketat. Bagaimana universalitas numeris?
Universalitas numeris adalah pernyataan yang tampak umum tapi sebenarnya hanya merujuk pada sejumlah kasus yang terbatas dan dapat dihitung. Contoh, semua mahasiswa di kelas A hadir hari ini. Seluruh 100 responden menyatakan puas. Ciri pentingnya, objek terbatas jumlahnya. Secara prinsip dapat diperiksa satu persatu. Lebih dekat dengan pernyataan empiris tentang populasi tertentu daripada hukum ilmiah universal. Ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat ini bedanya adalah universalitas ketat itu berlaku pada semua kemungkinan kasus tidak terbatas, sementara universalitas numeris berlaku untuk seluruh anggota dalam kelompok yang jumlahnya itu terbatas. Bagi Popper ini penting karena Popper ingin menunjukkan bahwa teori ilmiah itu tidak lahir dari mengumpulkan banyak contoh. Walaupun 1000 pengamatan mendukung teori, teori tetap tidak terbukti benar secara mutlak. Tapi satu kasus yang bertentangan dapat menggugurkan teori universal. Jadi inti perbedaan dari universalitas ketat dan numeris, kalau universalitas ketat berlaku untuk semua kemungkinan kasus. Kalau universalitas numeris berlaku untuk sejumlah kasus terbatas. Universalitas ketat tidak dapat diverifikasi sepenuhnya. Kalau universalitas numeris dapat diperiksa seluruh anggotanya. Universalitas ketat menjadi bentuk teori ilmiah. Universalitas numeris menjadi pernyataan empiris terbatas. Universalitas ketat diuji melalui falsifikasi. Universalitas numeris diuji melalui pemeriksaan data. Nah, selanjutnya ini tadi ya. Kemudian bagaimana konsep-konsep universal dan konsep-konsep individual? Bagi Karl Popper, dalam logika penemuan ilmiah, konsep universal dan konsep individual adalah pembedaan mengenai jenis konsep yang digunakan dalam membangun pernyataan ilmiah. Mari kita lihat, konsep universal adalah konsep yang tidak menunjuk pada satu objek atau satu kegiatan tertentu, tetapi pada suatu kelas, kategori, atau jenis fenomena. Konsep universal digunakan untuk membentuk hukum atau teori umum. Contoh, manusia, komunikasi, media sosial, konsumen, konflik. Misalnya kalimat semua organisasi membutuhkan komunikasi. Artinya di sini organisasi dan komunikasi adalah konsep universal karena tidak menunjuk organisasi tertentu. Bagi Popper, ilmu terutama bekerja melalui konsep universal karena tujuan teori ilmiah adalah menghasilkan penjelasan yang melampaui kasus tunggal. Nah, sekarang bagaimana konsep-konsep individual? Konsep individual adalah konsep yang menunjuk pada objek, peristiwa, tempat, dan individu tertentu yang spesifik dan unik. Jadi bedanya tadi kalau Popper menggunakan universal dan kita berikan contoh misalnya Jakarta, PT Pertamina, kelas A semester 2026, kampanye komunikasi yang diteliti. Misalnya dalam kalimat PT Pertamina menjalankan strategi komunikasi krisis. Di sini yang dibahas adalah objek tertentu. Konsep individual lebih sering digunakan dalam deskripsi empiris
atau untuk pengumpulan data. Jadi, menurut Popper, konsep universal itu membentuk teori. Sementara konsep individual menjadi kasus empiris untuk menguji teori. Contoh untuk teori universal. Komunikasi partisipatif meningkatkan keterlibatan. Sementara kasus individual, penelitian pada komunitas atau organisasi tertentu. Kasus individual dipakai untuk menguji, bukan membuktikan teori universal. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Kemudian bagaimana pernyataan universal dan pernyataan eksistensial. Merujuk pada pandangan Karl Popper, pernyataan universal atau universal statements dan pernyataan eksistensial atau existential statements adalah dua bentuk dasar pernyataan logis yang penting untuk memahami bagaimana teori ilmiah bekerja dan diuji. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan universal. Ini adalah pernyataan yang mengklaim sesuatu berlaku untuk semua anggota atau kategori atau seluruh kemungkinan kasus. Misalnya, semua X adalah Y. Semua logam memuai jika dipanaskan. Setiap proses komunikasi menghasilkan makna. Semua organisme membutuhkan energi. Jadi ciri-ciri dari statement universal adalah bersifat umum, tidak terbatas pada kasus tertentu, menjadi bentuk utama teori atau hukum ilmiah, tidak dapat dibuktikan benar secara mutlak melalui pengamatan sebanyak apapun, tetapi dapat dipatahkan atau difalsifikasi oleh satu kasus yang bertentangan. Misalnya jika ditemukan satu logam yang benar-benar tidak memuai ketika dipanaskan dalam kondisi teori berlaku, maka pernyataan universal tersebut dipertanyakan. Sekarang bagaimana pernyataan eksistensial atau existential statements? Pernyataan eksistensial adalah pernyataan yang menyatakan bahwa setidaknya ada satu kasus atau objek yang memiliki sifat tertentu. Ada X yang merupakan Y. Ada mahasiswa yang tidak hadir. Ada media yang berhasil meningkatkan partisipasi. Ada organisasi yang gagal mempertahankan reputasi. Jadi ciri-cirinya adalah menyatakan keberadaan suatu kasus, bisa dibuktikan dengan menemukan satu contoh yang sesuai, tidak dapat dibatalkan hanya karena banyak kasus lain berbeda. Nah, Popper menunjukkan hubungan logis yang penting. Pernyataan universal bisa dibantah oleh pernyataan eksistensial. Misalnya, universal. Semua angsa berwarna putih. Secara eksistensial, ada seekor angsa yang berwarna hitam. Jika pernyataan eksistensial terbukti, maka pernyataan universal gugur. Ini dasar konsep falsifikasi dari Popper. Jadi kita punya pernyataan universal, lalu akan ada pernyataan eksistensial yang jika ada satu saja sudah menggugurkan. Jadi teori ilmiah harus dirumuskan dalam bentuk universal agar dapat diuji melalui pencarian kasus yang berlawanan. Kita akan lanjutkan pada pandangan Popper tentang sistem-sistem teoritis. Jadi sistem-sistem teoritis itu merupakan sekumpulan pernyataan, proposisi, atau hipotesis yang saling berhubungan secara logis dan disusun dengan menjelaskan serta memprediksi fenomena. Mari kita lihat. Bagi Popper, teori ilmiah itu bukan
kumpulan fakta yang dikumpulkan dari observasi. Tetapi sebuah sistem konseptual yang dibangun untuk diuji. Suatu sistem teoritis biasanya ada asumsi atau premis dasar, titik awal dari teori. Konsep-konsep atau proposisi umum menjelaskan hubungan antar fenomena. Deduksi atau konsekuensi logis. Ini menghasilkan penjelasan dan prediksi yang dapat diuji secara empiris. Misalnya contoh sederhananya. Teori umum bilang, komunikasi partisipatif meningkatkan keterlibatan. Dari teori ini diturunkan prediksi. Kelompok yang diberi ruang partisipasi akan menunjukkan tingkat keterlibatan lebih tinggi. Prediksi tersebut diuji melalui data. Jadi bagi Popper, sistem teoritis yang baik itu punya beberapa ciri. Pertama, konsisten secara logis, tidak saling bertentangan, bersifat universal, tidak hanya menjelaskan satu kasus, empiris berhubungan dengan dunia nyata, bisa difalsifikasi atau falsifiable, atau mungkin ada kondisi yang dapat menunjukkan teori ini salah. Jadi bagi Popper yang penting adalah teori tidak pernah dianggap terbukti benar secara final. Sebuah sistem teoritis hanya bertahan sementara selama belum ditemukan bukti yang membantahnya. Lalu bagaimana kita melihat pandangan Popper? Beberapa kemungkinan menafsirkan sebuah sistem aksioma. Jadi menurut Popper, ketika kita membahas beberapa kemungkinan menafsirkan suatu sistem aksioma, Popper menjelaskan bahwa satu sistem aksioma bisa difahami dengan cara yang berbeda tergantung bagaimana kita memandang hubungan antara teori dan realitas. Jadi sistem aksioma adalah sekumpulan pernyataan dasar yang menjadi titik awal untuk menurunkan pernyataan lain secara logis. Jadi kemungkinan penafsirannya adalah satu, interpretasi logis atau formal. Sistem aksioma dipandang sebagai struktur simbol dan hubungan logis semata tanpa harus langsung dikaitkan dengan kenyataan empiris. Fokusnya adalah konsistensi, hubungan antar proposisi, apakah kesimpulan mengikuti premis, dan di sini teori diperlakukan sebagai sistem matematika. Kemudian interpretasi empiris. Sistem aksioma difahami sebagai teori tentang dunia nyata. Aksioma dan konsep diberi makna empiris sampai dapat menjelaskan fenomena, bisa menghasilkan prediksi, bisa diuji melalui observasi. Jadi menurut Popper ini yang penting dalam ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan interpretasi instrumental? Tadi interpretasi empiris. Interpretasi instrumental, teori itu dipandang terutama sebagai alat untuk menghasilkan prediksi, bukan sebagai gambaran pasti tentang realitas. Jadi yang dinilai adalah apakah teori bekerja, apakah prediksinya tepat. Tapi Popper tidak sepenuhnya menerima teori posisi instrumental yang mengabaikan fungsi penjelasan dari teori. Jadi posisi Popper itu menekankan bahwa sistem aksioma ilmiah bukan sekedar sistem logis tertutup, tapi harus memiliki makna empiris dan dapat diuji. Artinya teori disusun secara logis, diberi interpretasi terhadap dunia nyata, diuji dengan pengalaman. Jadi nilai teori bukan pada apakah teori itu benar secara mutlak, tapi pada kemampuannya bertahan pada pengujian kritis.
Eh, ini menarik ya. Jadi bagaimana kemungkinan untuk menafsirkan sebuah sistem aksioma itu seperti itu, ya. Jadi teori tidak dianggap benar secara mutlak, tapi diupayakan pada kemampuannya untuk bertahan pada pengujian kritis. Selanjutnya, level-level universalitas atau modus tollens. Jadi, kalau kita lihat pembahasan tentang level-level universalitas berkaitan dengan bagaimana teori ilmiah disusun dalam bentuk pernyataan yang tingkat keumumannya berbeda dan bagaimana teori itu diuji melalui modus tollens. Jadi, Popper menjelaskan bahwa teori ilmiah tidak selalu memiliki tingkat generalisasi yang sama. Ada tingkatan yang lebih umum sampai pada yang lebih spesifik. Misalnya, teori level universalitas tinggi, teori level universalitas tinggi, level universalitas menengah, level universalitas rendah. Misalnya level universalitas tinggi, semua komunikasi organisasi dipengaruhi oleh struktur kekuasaan. Kalau level universalitas rendah, komunikasi organisasi di perusahaan besar dipengaruhi struktur kekuasaan. Level universalitas tadi menengah, sekarang rendah. Komunikasi di organisasi X dipengaruhi oleh struktur hierarki. Jadi semakin universal suatu teori, semakin luas jangkauannya, semakin banyak kemungkinan dibantah, semakin besar kandungan empirisnya. Bagi Popper, teori yang kuat bukan teori yang aman dari kritik, tapi teori yang berani membuat klaim yang luas dan bisa diuji. Lalu bagaimana dengan modus tollens? Ini yang dimaksud dengan modus tollens, kita akan lihat. eh, jadi, sebentar ya, saya ingin jelaskan dulu. Hmm, Modus tollens adalah bentuk logika yang menjadi dasar falsifikasi dari Popper. Struktur logika dari modus tollens adalah jika P, maka Q. Jika terjadi, jika tidak terjadi Q, maka tidak P. Nah, jika teori benar, prediksi tertentu akan muncul. Prediksi tidak muncul, maka teori dipertanyakan. Semua logam memuai jika dipanaskan. Itu teorinya. Prediksinya, jika besi dipanaskan, besi akan memuai. Hasil pengamatan, besi tidak memuai. Kesimpulannya, teori harus ditinjau kembali. Popper menggunakan modus tollens untuk menolak logika induksi. Karena menurut dia, kita tidak bisa membuktikan bahwa teori universal benar dan dari banyak contoh, tetapi kita bisa menunjukkan teori salah jika prediksinya gagal. Jadi, hubungan level universalitas dengan modus tollens, semakin tinggi universalitas suatu teori, semakin banyak prediksi yang dapat diturunkan, semakin besar peluang teori diuji, semakin bermakna proses falsifikasi. Jadi universalitas memberi ruang bagi pengujian. Sedangkan modus tollens adalah mekanisme logis pengujiannya. Ya, eh, demikian sharing pada kali ini. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih, bye.